Superman, bukan Superman ya. Beda. Saya jadi teringat ini hari Senin kemarin saya diundang oleh Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Pertanian. Saya menghadiri kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Bennett, Profesor Christopher Bennett dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Di Profesor Bennett memberikan kuliah umum dan beberapa dosen dari IPB diundang, saya hadir di sana. Ketika sebelum mulai saya kenalan dengan Profesor Bennett dan saya menyebutkan nama Superman. Oh, Superman kan? Dosen, that's different. Oh, yeah. I see. Just joking ya. Jadi beda ya Superman dengan Superman. Jadi Profesor Bennett kemarin di sana memberikan kuliah umum terkait dengan pertanian berkelanjutan, gitu ya. Sudah memanfaatkan kearifan lokal, gitu. Karena memang ternyata memang seperti itu. Dan ternyata Profesor Bennett ini sudah 30 tahun di Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia nya bagus. Oke, jadi sudah menjadi joke Superman dengan Superman gitu ya. Bedanya nggak usah dibahas. Oke, jadi untuk mata kuliah, saya tinggal di Darmada, di perumahan IPB Alam Sinarsari, dekat kampus IPB Darmada. Ada yang tinggal di sana? Dekat-dekat sana? Oke, nggak apa-apa, nggak harus. Baik, jadi untuk mata kuliah ini saya sebagai koordinator dan ada 4 dosen anggotanya, yaitu Dr. Aminuddin Saleh, Dr. Burhanuddin, dan Dr. Sofian Syah. Jadi ada berempat. Kita ini kan kelas paralel ya, jadi ada 5 kelas, jadi saya memegang 2 kelas. Salah satunya dari kelas ini, dan untuk yang 3 kelas lain oleh ketiga dosen memegang dari mata kuliah ini. Dan untuk praktikum nanti akan dipandu oleh Kak Jainal Akan dan Kak Vita Eka Firdaus ya untuk praktikumnya. Oke, saya kira untuk perkenalan cukup lah ya, seperti itu ya. Untuk mata kuliah ini kira-kira seperti ini. Pada mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari konsep informasi dan klasifikasi jenis informasi, tujuan komunikasi diseminasi atau distribusi informasi. Makanya diseminasi dan distribusi informasi ini sering disamakan artinya gitu ya. Dan halayak penerima informasi, cara menyusun, menyampaikan dan mendistribusikan informasi menggunakan teknik dan metode serta pemanfaatan teknologi media komunikasi yang efektif sesuai halayak, isi pesan, media serta kondisi lingkungan dan konteks komunikasi. Cara bekerja sesuai standar dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan cara memilih alternatif dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan bidang komunikasi dan distribusi informasi. Kira-kira inilah yang dari mata kuliah ini yang kita akan pelajari atau secara singkat. Baik, untuk jadwal mata kuliah kita ini sesuai dengan RTS. Dari minggu pertama sampai minggu ke-14 kita akan mempelajari ini, atau ini yang akan kita bahas nanti selama 14 kali pertemuan. Yang pertama di minggu pertama ini, pertemuan pertama kita pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Nanti ada sedikit materi pendahuluan. Kemudian nanti di pertemuan kedua, minggu kedua kita akan membahas pengertian dan tujuan distribusi informasi. Selanjutnya ragam informasi, konsep, karakteristik, klasifikasi informasi,
Dan selanjutnya, ya, sampai pertemuan ke-14 nanti kita akan bicara strategi komunikasi distribusi informasi lanjutan dari pertemuan ke-13. Ya. Tentunya seperti biasa kita susun nanti setelah pertemuan ke-7 kita akan evaluasi, yaitu kita akan laksanakan ujian tengah semester ya. Ini CPR atau capaian pembelajaran yang perlu dibebankan kepada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, menguasai konsep dasar komunikasi baik secara teoritis maupun penerapannya untuk menyelesaikan masalah secara sistematis pada bidang komunikasi digital dan media. Dan yang kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan komunikasi untuk menghasilkan solusi baik secara mandiri maupun kelompok, serta mampu menyajikan laporan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, mampu berkreasi, inovasi, dan mengembangkan jejaring dalam membangun tekno-sosio-entrepreneurial di bidang komunikasi digital dan media. Dan yang keempat, terakhir, mampu mengaplikasikan kemampuan lisan, teknik penulisan, keahlian interpersonal, penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, produksi media, dan manajemen komunikasi digital dan media. Untuk penilaian ini, ya kita nanti akan ada UTS dan UAS, ya masing-masing bobotnya 20%, jadi total UTS dan UAS itu 40% ya. Kemudian hasil proyek akhir 40%, dan praktikum responsi ini bobotnya paling besar 40%. Ya. Nah, untuk 40% ini ya kita bagi menjadi 3. Itu standar penilaian. Jadi nanti ini sebenarnya standar di kita, standar di IPB. Jadi Anda nanti berhak mendapatkan nilai A jika nilai Anda 80 sampai 100. Kemudian Anda akan mendapatkan nilai AB dan nilai Anda antara 75 sampai 79 ya. Dan seterusnya. Ya, tentunya saya tidak mengharapkan Anda dapat nilai E yang kurang dari 45. Saya berharap Anda nanti dapat nilai A semua. Baik, untuk kata tertib saya kira sama dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi kata tertib kita ini sebenarnya kata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah vokasi IPB atau di IPB pun secara umum itu. Saya kira saya tidak perlu bahas detail ya. Anda sudah tahu saya kira ya. Untuk semua mata kuliah dalam pertemuan pertama biasanya juga menjelaskan tentang kata tertib gitu ya. Dan saya harapkan Anda mengikuti kata tertib ini gitu ya. Anda sudah semester 5, Anda sudah tahu. Dan untuk referensi ada beberapa gitu ya. Ya ini terutama yang saya cetak biru ini, ya ini jadi buku pegangan utama ya. Karena di sini juga termasuk untuk praktikum itu ada di buku ini gitu ya. Jadi buku yang berjudul distribusi informasi ini. Ya. Mungkin ada yang sudah punya buku ini? Oke baik ya. Jadi saya harapkan untuk yang belum punya ya coba juga diusahakan untuk memilikinya gitu ya. Sedikit barangkali ya untuk pertemuan pertama ini kita pelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan distribusi informasi. Kita nanti sedikit barangkali pelajari atau membahas apa sih inovasi itu, distribusi, diseminasi, kemudian kedudukan distribusi informasi itu seperti apa. Baik. Oke, sebelum saya masuk ke konsep inovasi, ada yang sudah tahu apa itu inovasi? Oke, siapa? Aulia, Bapak. Oh, Aulia, ya. Menurut Apa saya, inovasi? inovasi itu suatu penemuan hal yang baru, Bapak. Suatu penemuan hal yang baru. Oke, baik. Ada yang lain?
Ya, siapa? Michelia, Pak. Michelia. Kalau Apa? menurut saya inovasi itu ide baru, Pak. Ide baru. Baik, ya, ide baru, temuan baru. Oke, baik. Kelima, tahap yang terakhir ini disebut tahap konfirmasi, yaitu tahapan di mana masyarakat mengukuhkan penggunaan inovasi. Nah, pengukuhan ini bisa secara berluas di kalangan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan konfirmasi ini sebetulnya tadi ya, di tahap yang ketiga itu keputusan. Keputusan itu tadi kan bisa menerima atau menolak. Nah, di dalam tahap konfirmasi itu bisa saja orang yang tadinya menolak inovasi, setelah dia konfirmasi bahwa misalnya bertanya kepada tetangganya atau kepada temannya yang sudah menggunakan inovasi tersebut, bisa saja berubah menjadi menerima inovasi ya, dalam konfirmasi. Oh, ternyata bagus ya, tetangga-tetangga atau teman-teman yang sudah menerapkan inovasi itu, maka yang tadinya dia menolak bisa saja menjadi menerima, mengadopsi, atau sebaliknya di dalam konfirmasi dia mengadopsi inovasi, kemudian dia tetap mencari pengukuhan konfirmasi. Benar nggak sih tindakan saya ini, gitu kan? Benar nggak sih kalau saya menerapkan inovasi ini akan menguntungkan, gitu kan? Dia bertanya kepada teman-temannya, tangganya, dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin dia mencari informasi dari sumber lain, kan? Nah, di situ nanti dia baru, oh ternyata keputusan saya menerima atau mengadopsi inovasi ini sudah tepat. Nah, konfirmasi itu seperti itu. Oke, baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Saya Safira, Pak. Mau tanya, Pak. Kalau misalnya inovasi itu apakah setiap inovasi yang didistribusikan pasti diterima oleh masyarakat? Oke, baik. Ini pertanyaan yang saya kira baik sekali ya, kritis sekali gitu ya. Jadi memang sebenarnya inovasi itu kalau kita distribusikan, diseminasikan, apakah masyarakat itu pasti mengadopsinya, gitu ya maksudnya ya, seperti itu ya. Oke, sebenarnya nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tapi singkat saja saya ingin jawab bahwa ya, tidak semua inovasi yang kita diseminasikan, kita sampaikan kepada masyarakat itu diterima. Banyak ya contoh-contoh inovasi yang mungkin ada, tetapi ternyata masyarakat tidak menerima. Karena menurut teori ya, yang disampaikan oleh Roger dalam bukunya Diskusi Inovasi, bahwa atribut dari inovasi itu berpengaruh terhadap tingkat adopsi. Ya. Ada 5 atribut. Ya. Ya. Yang pertama itu keuntungan relatif. Ya. Keuntungan relatif ini, apakah inovasi ini kalau saya adopsikan, kalau saya terima ini menguntungkan atau tidak? Ya. Baik dari segi kemudahannya, dari segi ekonomi, menguntungkan atau tidak, itu berpengaruh. Kalau tidak menguntungkan, itu inovasi tidak akan mungkin. Yang kedua itu compatibility, artinya kecocokan. Cocok tidak ini dengan lingkungan masyarakat, dengan kalau di pertanian barangkali dengan topografi tanah. Tadi saya sudah sampaikan, traktor itu suatu teknologi, suatu inovasi gitu ya, tetapi mungkin hanya cocok untuk di dataran rendah. Coba kalau pertaniannya itu di bukit, itu susah itu traktor kita gunakan. Mungkin inovasi traktor itu tidak akan diterima. Itu yang disebut compatibility, hanya cocok dengan budaya, cocok atau tidak. Ya. Contohnya misalnya alat kontrasepsi yang di dalam inovasi KB, keluarga berencana, ya, itu bisa saja tidak diterima karena ini bertentangan dengan norma agama. Yang ketiga itu complexity, ya, artinya ini rumit atau tidak sih inovasi? Semakin rumit inovasi di dalam penggunaannya dan lain sebagainya, itu tingkat penerimaannya menjadi rendah. Kemungkinan ditolak pun besar. Kemudian yang keempat itu bisa diuji coba atau tidak, disebut triability. Inovasi itu bisa saya, kalau di pertanian ini saya uji dalam skala kecil dulu. Kalau saya misalnya punya 1 hektar tanah, misalnya saya coba di lahan 1000 meter dulu.
Hasilnya bagaimana? Oh, kalau hasilnya baik, jadi menarik untuk diterima. Kemudian yang terakhir menurut Roger itu inovasi itu adalah apa yang disebut dengan bisa diamati atau tidak. Jadi observability. Artinya ketika dicoba bisa dilihat atau tidak, bisa seperti itu, hasilnya seperti apa. Artinya kita bisa melihat inovasi itu seperti apa, bisa diamati. Jadi betul, jadi tidak semua inovasi itu sebetulnya kalau kita diseminasikan atau distribusikan itu pasti diterima. Tergantung tadi ya 5 atribut dari inovasi itu saja. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, mungkin kita dapat simpulkan ya. Jadi yang disebut dengan proses diseminasi inovasi itu adalah proses distribusi informasi. Proses di mana inovasi itu kita rencanakan, kemudian kita arahkan dan kita kelola. Baik, saya kira untuk materi pertemuan pertama sebagai pendahuluan itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Coba. Baik, kalau cukup, mungkin kita akhiri saja untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu minggu depan.